Hai, sebelum dimulai penjelasan videonya, aku ingin memperkenalkan teman-temanku terlebih dahulu dan inilah teman-temanku. Perkenalkan, nama saya Faiha Zahra Purwadia dengan NRP 204-123-1096 dari kelompok 4C. Perkenalkan, nama saya Nadine Nadia dengan NRP 204-123-1015 dari kelompok 4C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irga Ardiansyah dengan nomor NRP 204-123-1072. Dan perkenalkan, nama saya Galit Chandra Hari dengan NRP 204-123-1069 dari kelompok 4C. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 4C akan menjelaskan secara singkat apa sih itu saponifikasi dan bagaimana cara untuk membuat sabun dengan metode saponifikasi. Saponifikasi merupakan sebuah proses kimia yang termasuk pada reaksi autokatalitik yang berarti salah satu produk dari reaksi tersebut berperan sebagai katalis untuk reaksi tersebut. Reaksinya terdiri antara asam lemak dengan basanya yang menghasilkan sabun dan gliserol sebagai produk sampingannya. Berikut ini adalah reaksi saponifikasinya. Reaksi yang terjadi pada proses saponifikasi adalah trigliserida yaitu lemak atau minyak bereaksi dengan basa yaitu NaOH menghasilkan dua produk yaitu produk samping dan produk utama. Produk samping yang dihasilkan adalah gliserol, sedangkan produk utamanya adalah sabun padat. Pada praktikum pembuatan sabun kali ini, bahan utama yang digunakan adalah larutan NaOH, aquades, minyak goreng, pewarna, dan pewangi. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pembuatan sabun. Langkah pertama adalah membuat larutan NaOH dengan normalitas 3N dalam 250 ml. Berikutnya, mencampurkan minyak goreng dan minyak zaitun pada perbandingan 1:1, serta menambahkan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 50 ml. Lalu mengaduknya sambil dipanaskan dalam suhu 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius selama 10 menit hingga 15 menit. Langkah selanjutnya, menambahkan natrium klorida atau NaCl sebanyak 3 gram, sambil tetap melakukan pengadukan dan pemanasan hingga larutan terbentuk endapan. Berikutnya, hasil dari terbentuknya endapan tersebut disaring, kemudian hasil dari saringannya diambil dengan menggunakan pipet dan dipindahkan ke dalam tabung reaksi dan dikocok. Proses ini bertujuan untuk mengetahui kadar busa yang terkandung dalam sabun. Prosedur pengamatan tinggi sabun. Langkah awalnya, masukkan sampel sabun yang telah di oven hingga berat konstan ke tabung reaksi. Tambahkan dengan aquades 5 ml, kocok tabung reaksi hingga sabun berbentuk busa, dan yang terakhir amati tinggi busa yang dihasilkan menggunakan penggaris. Uji selanjutnya adalah uji kadar air pada sabun, yaitu menyalakan oven terlebih dahulu dan mensetik suhu yang telah ditentukan, dan tunggu beberapa menit. Kemudian, sampel sabun dimasukkan ke dalam oven dan hasilnya akan mendapatkan berat dari sampel tersebut. Sehingga pada praktikum kali ini didapatkan sabun dengan komposisi 5 ml minyak goreng dan 5 ml minyak zaitun serta konsentrasi NaOH sebanyak 3 normalitas sebanyak 50 ml yang menghasilkan sabun berwarna kuning pucat, berbentuk kental semi padat, beraroma minyak zaitun, memiliki tinggi busa 2,7 ml dan juga memiliki kadar air sebesar 4,8% dengan suhu pengovenan 105 derajat Celcius dengan RPM 330. Selain itu, untuk melengkapi percobaan kali ini digunakan konsentrasi NaOH yang bervariasi untuk mengetahui pengaruh komposisi minyak dan konsentrasi NaOH terhadap tinggi busa, massa sabun, dan juga kadar air pada sabun. Dapat dilihat pada grafik digunakan konsentrasi NaOH 1 normalitas, 3 normalitas, dan juga 5 normalitas. Terdapat kenaikan pada tinggi busa dan juga massa sabun, sedangkan pada kadar air sabun di grafik menunjukkan penurunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi NaOH yang digunakan pada sabun padat, maka akan berbanding lurus dengan tinggi busa dan juga massa sabun. Sedangkan
Semakin tinggi konsentrasi NaOH yang digunakan pada sabun akan berbanding terbalik dengan kadar air pada sabun tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, saponifikasi merupakan reaksi yang digunakan dalam pembuatan sabun yang berlangsung dengan mereaksikan asam lemak dengan alkali, sehingga menghasilkan sintesis dan air serta garam karbonil. Yang kedua, dengan komposisi minyak dan konsentrasi natrium hidroksida, didapatkan sabun berwarna kuning pucat, berbentuk kental, beraroma minyak zaitun, memiliki busa 2,7 mili, dan memiliki kadar air sebesar 4,8% dengan suhu pengovenan 105 derajat Celcius dan 330 rpm. Yang ketiga, bahwa banyaknya konsentrasi natrium hidroksida yang digunakan berbanding lurus dengan massa sabun, sedangkan banyaknya konsentrasi natrium hidroksida yang digunakan berbanding terbalik dengan tinggi busa dan kadar air yang terdapat dalam sabun.